Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Samrotul Fuada, Ibu Neng Epi Asti Asih, Ibu Sri Kustini, Ibu Linlin Darwanti, Ibu Siti Ani Sumarni, dan Bapak Kartiwa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang model pembelajaran piramid atau teaching pyramid model. Yang akan kami bahas ada 4 poin. Yang pertama, konsep dasar piramid. Yang kedua, pengertian model pembelajaran piramid. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran piramid. Dan yang keempat, tingkatan model pembelajaran piramid. Konsep dasar piramid. Piramid adalah metode pendidikan untuk semua anak yang berusia antara 2 hingga 7 tahun. Kurikulum piramid dibuat dengan komponen cara guru memperlakukan anak-anak. 1. Hubungan antara konsep-konsep dasar. Jika seorang akan mengembangkan inisiatif terkait erat, kedekatan memberi jarak yang memungkinkan. 2. Mengoptimalkan. Jika komponen menghubungkannya optimal, anak bisa bertindak pada tingkat yang normal. 3. Muatan. Muatan metode piramid dalam hubungannya 3 kecerdasan dan menunjukkan bidang perkembangan mana yang terlibat dalam semua kecerdasan. 4. 3 kecerdasan. Dalam metode piramid, kamu melalui dari 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan kognitif, kecerdasan emosi, kecerdasan fisik. A. Kecerdasan kognitif, kemampuan untuk mengendalikan bahasa dan pikiran dan bekerja menggunakan kedua hal ini. B. Kecerdasan emosi, kecerdasan merujuk pada kemampuan untuk merasakan emosi diri sendiri, emosi orang, dan bertindak secara sosial. C. Kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik adalah kemampuan melalui gerakan, mengendalikan, dan mengekspresikan diri dengan... Pengertian model pembelajaran piramida. Model piramida adalah kerangka kerja berbasis penelitian atau pendekatan, karena dengan sengaja mengajarkan keterampilan sosial emosional kepada anak-anak untuk membantu mereka menjadi sukses di sekolah. Menurut Fox al., model-model pembelajaran piramid adalah untuk mengembangkan perkembangan sosial dan emosional pada bayi. Selanjutnya, prinsip-prinsip model pembelajaran piramida. Berikut ini adalah prinsip-prinsip panduan dalam model pembelajaran piramida. Di antaranya, 1. Mendukung perkembangan sosial dan emosional anak-anak untuk mencegah perilaku yang menantang. Kedua, intervensi individualisasi untuk memenuhi minat, kekuatan, dan kebutuhan khusus anak-anak dalam keluarga. Ketiga, mendukung pembangunan keterampilan intensitas yang cukup untuk mempengaruhi perubahan. Yang keempat, penerapan strategi dalam konteks rutinitas atau kebiasaan sehari-hari dan lingkungan yang terjadi secara alami. Yang kelima, memastikan konsistensi dari penggunaan melalui proses yang sistematis. Yang keenam, memodifikasi strategi untuk memenuhi kebutuhan budaya dan bahasa. Untuk selanjutnya, yaitu tingkatan pembelajaran piramida. Dalam tingkatan pembelajaran piramida ada 3 hal, ada 3 tingkat. Yang pertama, tingkatan perkembangan universal. Yang kedua, tingkat pencegahan sekunder. Dan yang ketiga, tingkatan intervensi tersier. Tingkatan yang pertama, yaitu dari model piramida ini, melibatkan 2 level pelaksanaan yang sangat penting untuk mengembangkan perkembangan sosial anak. Tingkatan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Tingkatan kedua atau tingkatan pencegahan dari piramida termasuk penyediaan aturan secara jelas dalam keterampilan sosial pengaturan emosional. Tingkatan ketiga yaitu intervensi tersier. Ketika anak-anak memiliki perilaku yang menantang kuat,
yang tidak mau mendengarkan intervensi pada tingkat sebelumnya, intervensi menyeluruh dikembangkan untuk menyelesaikan masalah tingkah laku dan mendukung pengembangan keterampilan baru. Contoh misalkan, ada anak yang sangat bandel, tidak mau duduk, lalu gurunya, kita sebagai guru mendiamkan anak tersebut. Nah, duduk nak. Nah, anak itu duduk. Nah, seperti itu. Yang kedua, misalkan anak mau buang air besar atau buang air kecil atau minta izin kepada gurunya untuk keluar, lalu anak itu mengacungkan tangannya minta izin pada gurunya. Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode piramida adalah metode pendidikan untuk semua anak yang berusia 2 sampai 7 tahun. Metode ini memiliki sejumlah ciri seperti rancangan bahasa, bercerita secara interaktif, kegiatan bermain, dan pembelajaran inisiatif tambahan. Kurikulum piramida dibuat dengan komponen cara guru memperlakukan anak-anak. Kurikulum yang diambil dari teori kasih sayang ini mencangkup keamanan dan kesejahteraan, dukungan emosional, pengasuhan, dan pemahaman. Model piramida adalah kerangka kerja berbasis penelitian atau pendekatan, karena dengan sengaja mengajarkan keterampilan sosial emosional kepada anak-anak untuk membantu mereka menjadi sukses di sekolah. Nah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran piramida atau teaching pyramid model. Semoga hasil pemaparan mengenai teori ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Mohon maaf apabila dalam penyajiannya banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.